Hai, ketemu lagi nih bareng aku Indora. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di sini teman-teman. Di cerita Life and Love tentunya. Gimana kabar baiknya kalian di sana? Semoga kabar kalian tetap baik-baik juga ya. Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi cerita lagi tentunya. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman, malam ini aku akan cerita dikit tentang mulut. Iya, mulut. Mulut sudah banyak dikenali. Mulut itu awal dari pertengkaran dan perselisihan. Dan faktanya emang benar adanya, sering terjadi di kehidupan sekitar kita. Kita tahu mulut itu digunakan untuk berbicara pada tempatnya. Terkadang kita sulit menahan atau mengatur mulut ini ketika sedang berbicara. Entah itu ketika dalam situasi sedang emosi, marah-marah, tidak sengaja mengejek, tidak sengaja keceplosan, tidak sengaja mengarahkan, berbohong, dan lain-lain. Seperti banyak orang bilang, lain di mulut, lain di hati. Seumpamanya, kalau aku tidak berbicara kasar, mungkin kemarahan itu tidaklah akan muncul. Seumpamanya aku tidak berbicara menyinggung, mungkin tidak akan terjadi saling menyinggung. Coba kalau misalnya aku tidak mengatakan hal itu, mungkin aku akan tidak menyakiti perasaannya. Pembicaraanku barusan apakah melukai perasaannya kah? Padahal aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Dan seumpamanya aku tidak memaki dia atau merendahkannya, mungkin dia tidak membenciku saat ini. Dan itu faktanya teman-teman. Terkadang kita sulit mengontrol omongan kita sendiri, yang mana dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, permasalahan, dan lain-lain. Begitu juga dengan aku sendiri teman-teman. Aku pun seringkali sulit untuk menahan dan mengontrol mulutku sendiri terhadap orang lain. Seperti kita tahu dan sering kita dengar seperti peribahasa, mulutmu harimaumu, yang artinya mulutmu bisa jadi bencanamu sendiri. Dan kenapa mulut itu diciptakan di depan, tidak di belakang? Yang mana maksudnya di depan bisa aja baik, tapi di belakang malah jelek. Dan emang seperti itulah yang sering kita temuin atau rasakan ketika kita berjumpa dengan berbagai sifat orang. Ada yang beranggapan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari omongan saja. Yang intinya berbicaralah sesuai tempatnya. Terkadang kita sengaja atau tidak sengaja berbicara lantang dan meninggikan nada bicara kita, dan itu bisa aja menyakiti perasaan orang lain. Ada yang memang sengaja berucap karena ingin terlihat atau ingin dapat pujian dan sanjungan. Ada yang memang mungkin tidak mau direndahkan atau sengaja menutupi kekurangannya, makanya dia berbicara berbohong biar tidak diejek atau dihina dan lain-lain. Ya, gara-gara mulut. Aku ingat pernah 2 kali, yang dimana waktu itu dalam situasi dan kondisi emosi, dan tidak dapat mengontrol emosiku sendiri sehingga keluar ucapan yang seharusnya aku tidak katakan. Dulu aku pernah memutuskan mantanku dengan sedikit membentak kepadanya, dan disitulah terjadi saling marah-marah dan emosi besar. Tidak dapat mengontrol ucapanku sendiri waktu itu. Apalagi dulu aku sering berantem sesama pria gara-gara sering diejek atau hal yang lainnya. Ya, kalau aku tidak sengaja ketemu dia di tempatnya, aku pasti dihajar. Dan aku ketemu dia di jalan, aku hajar balik lagi dia. Ya begitulah pokoknya teman-teman.
lanjut pertengkaran sama mantanku, dan hasil yang didapat apa akhirnya teman-teman? Ya betul, kita bertengkar dan itu sampai berhari-hari teman-teman. Disitulah aku merasa berdosa dan salah besar. Kenapa aku harus membentaknya? Padahal sebenarnya aku bisa untuk berbicara pelan terhadapnya. Dari pengalaman dan peristiwa yang sudah aku alamin, aku selalu sering merasa banyak berdosa. Yang mungkin ada di mana aku berbicara, mungkin aku bisa menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Aku takut omonganku jadi karmaku sendiri. Dan aku tahu omongan itu bisa jadi penyakit. Makanya aku lebih mengakui ketika kalau aku merasa bahwa jika ada ucapanku yang tidak mengenakan, aku minta maaf. Ya, aku minta maaf duluan. Daripada aku egois, aku gak mau dianggap menjadi orang yang merasa benar dan dibenci akhirnya. Hasilnya kita gak akan pernah tahu isi hati seseorang itu. Jika sikap dan gaya bicaranya yang mungkin terlihat kasar atau apa, tapi bisa aja di luar sana dia banyak berbuat kebaikan. Kita pun tidak bisa secepat itu menilai orang, mau dari luar atau dalam. Ya bisa saja mungkin kalau dari tampak luar dia itu terlihat buruk atau mengintimidasi, tapi dia bisa aja orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang banyak berbuat sedekah pada yatim piatu misalnya. Ada yang amal ibadahnya itu diperlihatkan untuk menjadi contoh dan edukasi. Ada yang memang tidak mau memperlihatkannya untuk menghindari dari sekedar pujian aja. Karena yang pantas menilai dan menimbang kebaikan manusia itu ya Tuhan kita. Ya, hanya Tuhan kita teman-teman. Orang baik bisa aja jadi jahat karena masalah urusan perut atau hal-hal yang lainnya. Ya begitu juga sebaliknya sih. Oke deh teman-teman, tetap berpikir positif terus. Ambil yang baiknya, buang yang negatifnya, lakuin apa yang kamu senangi apa yang kamu cintai. Di sini aku bukan penasehat atau orang yang pakar atau yang menggurui ya teman-teman. Aku hanya berbagi cerita aja. Di akhir cerita, selamat malam, terima kasih banyak dan sampai ketemu di story-storyku yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata atau hal yang lainnya ya seperti kebisingan, aku mohon maaf ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa kirim cerita kalian juga dong ya, aku pengen dengerin juga dan aku siap menjadi pendengar kalian. Oke, see you teman-teman, bye-bye.